Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gunfire. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Journey End tahun 2017. Film ini adalah film Perang Dunia Pertama saat musim semi 1918. Terdapat sebuah rumor yang menyebar di antara angkatan bersenjata Inggris bahwa serangan Jerman akan menghancurkannya. Setiap masing-masing tentara ditugaskan 6 hari setiap bulan menjaga di bagian depan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan ada di sana saat serangan itu datang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita kupas filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang Letnan Osborn sedang membaca sebuah buku di halaman rumah. Kemudian Letnan Osborn memasuki sebuah rumah milik warga sipil yang diduga adalah tempat peristirahatan para perwira. Letnan Osborn mengajak Kapten Stanhope dan 2 perwira lainnya untuk menuju ke pasukan. Saat di luar rumah, seorang sersan menghampiri Kapten Stanhope dan mengatakan semua pasukan sudah berkumpul dengan lengkap. Kapten Stanhope kemudian memimpin pasukan untuk melanjutkan perjalanan. Para tentara terlihat begitu bersemangat dengan bernyanyi riang gembira. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan seorang tentara turun dari sebuah truk. Tentara tersebut bernama Letnan 2 Raleigh. Kemudian Letnan 2 Raleigh memasuki markas Departemen Amunisi Khusus Prancis. Dan salah seorang komandan batalion di sana memanggilnya dan menanyainya. Diduga Raleigh sedang mencari Jenderal Legg, dan Yon tersebut kemudian memberitahu Raleigh kantor dari Jenderal Legg. Kemudian Raleigh pergi mencarinya. Saat tiba di depan pintu kantor Jenderal Legg, seorang kopral menanyainya. Kemudian Raleigh berkata kepada kopral tersebut bahwa dirinya adalah keponakan dari Jenderal Legg, dan Raleigh diizinkan masuk oleh kopral tersebut. Saat Raleigh menghadap Jenderal Legg, Raleigh meminta kepada jenderal agar dirinya dipindah tugaskan di batalion Kapten Stanhope, karena Kapten Stanhope adalah teman lama Raleigh. Karena Jenderal Legg adalah paman dari Raleigh, maka dari itu, tanpa pengecualian, Letnan 2 Raleigh disetujui pindah tugas bersama Kapten Stanhope. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan pasukan dari Kapten Stanhope berangkat menuju garis depan, menggantikan para tentara yang sudah berjaga selama 6 hari. Saat tiba di garis depan, Kapten Stanhope memeriksa seluruh parit dan memastikan semuanya aman. Saat Osborn bertemu Hardy berbincang dengan Letnan Osborn dan mengatakan bahwa tentara Jerman akan datang dalam jumlah lebih dari biasanya, dan informasi tersebut akan disampaikannya kepada Stanhope. Kemudian Osborn berkeliling di dalam parit untuk memeriksa setiap tempat di sektor ini, dan terlihat para tentara membetulkan dinding-dinding parit. Setelah memeriksa seluruh sektor di dalam parit, Osborn kemudian memasuki bunker untuk beristirahat. Letnan 2 Raleigh terlihat dalam perjalanan menuju parit di garis depan, hingga akhirnya tiba di sebuah parit dan masuk ke dalam bunker. Letnan 2 Raleigh lalu menghadap Letnan Osborn. Kemudian Letnan Osborn mengajaknya untuk meminum secangkir whisky. Setelah minum dan berbincang-bincang, Letnan Osborn kemudian menyuruhnya untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, terlihat Kapten Stanhope baru memasuki bunker. Dan Kapten Stanhope terlihat kesal dengan tempat bertugasnya saat ini. Letnan 2 Raleigh kemudian keluar dari kamar dan menyapa Kapten Stanhope. Hello, Stanhope. Kemudian prajurit Mason, seorang juru masak di sektor tersebut, mengantarkan makanan kepada para perwira. Selanjutnya,
para perwira melaksanakan makan malam di dalam bunker. Setelah makan malam, Letnan Trotter mengajak Letnan Duaralek untuk berkeliling di setiap sektor parit. Letnan Trotter mengajarinya menembak suar, dan dilanjut mencoba senapan mesin. Letnan Trotter kemudian mengajaknya memasuki titik paling rawan di garis depan agar Letnan Duaralek memahami pergerakan musuh. Setelah berkeliling dengan Letnan Trotter, Trotter kemudian menyuruh Ralek untuk beristirahat. Keesokan harinya, Kapten Stanhope memeriksa setiap pasukan yang berjaga di dalam parit. Kemudian Kapten Stanhope pergi menghadap Kolonel Robert. Saat menghadap kolonel, Kapten Stanhope mendapat kabar bahwa Jerman akan menyerang hari Kamis dan tidak ada bala bantuan sedikit pun. Setelah menghadap kolonel, Kapten Stanhope kemudian pergi. Di scene berikutnya, terlihat Letnan Duaralek mendampingi para tentara yang sedang berjaga, dan tiba waktunya untuk beristirahat. Ralek kemudian menyuruh para tentara untuk beristirahat. Stand down. Kemudian Ralek pergi mencukur kumis bersama Letnan Trotter dan dilanjut makan siang di dalam bunker. Setelah makan siang, Ralek berinisiatif untuk menulis surat kepada kakaknya di kampung. Kapten Stanhope tiba di bunker, kemudian berkoordinasi dengan Letnan Osborne untuk menyeru pasukan memasang kawat berduri di sisi kanan dan kiri dan menghalau serangan Jerman pada hari Kamis. Setelah menulis surat, Ralek kemudian keluar dari kamar dan akan menaruh suratnya di atas meja. Tiba-tiba Kapten Stanhope memanggilnya dan berusaha ingin tahu isi dari surat tersebut. Kemudian Ralek memberikan suratnya dan pergi meninggalkan Kapten Stanhope. Letnan Osborne kemudian berdebat dengan Kapten Stanhope. Dirinya tidak setuju jika isi surat tersebut dibacanya. Would you like me to seal this now? Kapten Stanhope terdiam. Letnan Osborne kemudian pergi meninggalkannya. Kapten Stanhope pergi menghadap Kolonel Robert dan diperintahkannya Kapten Stanhope untuk menyiapkan pasukan, di antaranya 2 perwira dan 10 tentara untuk menyerang Jerman, dan serangan tersebut akan dilaksanakan esok hari. Kapten Stanhope kemudian pergi meninggalkan Kolonel Robert. Saat memasuki parit, Kapten Stanhope melihat Letnan Duaralek sedang memeriksa senjata para tentara. Selanjutnya, Kapten Stanhope berbincang dengan Letnan Osborne dan menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan karena esok hari akan menyerang Jerman. Keesokan harinya, terlihat Osborne dan Ralek menyusuri parit yang becek hingga tiba di pintu keluar parit. Perlahan-lahan, Letnan Duaralek merayap keluar dari parit dan disusul para tentara. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ledakan. Para tentara kemudian berlari menyerang Jerman. Jerman menembakinya dengan senapan mesin, dan beberapa tentara Prancis tewas terkena tembakan. Alhasil, para tentara Prancis berhasil masuk ke dalam parit tentara Jerman dan berhasil membawa salah seorang tentara Jerman ke parit tentara Prancis. Kemudian seorang tentara Jerman tersebut diinterogasi dan diberinya secangkir teh panas dan 2 potong roti. Malam harinya, Kapten Stanhope terlihat kesal karena Kapten Stanhope kehilangan 4 prajurit terbaik yang dimilikinya demi menangkap seorang tentara Jerman untuk diinterogasi dan melepaskannya kembali. Letnan Duaralek kemudian pergi meninggalkan Kapten Stanhope dan lebih memilih makan di luar bersama para tentara. Karena Kapten Stanhope masih kesal, dirinya memutuskan untuk abok-abok whisky. Letnan Duaralek kembali masuk ke dalam bunker. Kemudian Kapten Stanhope memarahinya karena dirinya tidak mau makan.
Letnan Dwaralek mencoba beradu argumen dengannya. Can I? When Osborne is lying out there. Letnan Dwaralek tidak mau makan karena dirinya masih memikirkan nasib dari Letnan Osborne yang berada di luar parit. Setelah puas memarahi Ralek, Kapten Stanhope kemudian menyuruhnya pergi. Kapten Stanhope sedih dan bingung memikirkan bagaimana nasib pasukannya saat serangan Jerman datang. Selasa 21 Maret, terlihat para tentara memeriksa kawat berduri. Kapten Stanhope masih tertidur di ranjangnya. Kemudian Mason sang jurung masak membangunkannya. Beberapa saat kemudian, Letnan Trotter masuk ke dalam bunker dan memakan sepotong roti dan meminum secangkir teh. Kemudian Letnan Trotter pergi keluar bunker dan menuju ke pasukan, dan disusul dengan Letnan Dwaralek dan perwira lainnya. Kapten Stanhope pergi keluar bunker, dan terlihat Letnan Dwaralek dan para tentara menunggu serangan itu datang. Para tentara sudah siap di posisinya, dengan wajah yang terlihat ketakutan. Kemudian Letnan Trotter berusaha menenangkan para tentara. Beberapa saat kemudian, suar ditembakkan ke udara, dan ledakan mortir bertubi-tubi mengarah ke arah para tentara Prancis. Letnan Dwaralek terkena ledakan mortir. Ledakan tersebut membuat punggungnya terluka. Kemudian tim kesehatan dan Kapten Stanhope membawanya ke dalam bunker. Letnan Dwaralek masih sempat sadarkan diri sebelum akhirnya tewas akibat luka yang terlalu dalam di bagian punggungnya. Kapten Stanhope kemudian pergi meninggalkan Ralek. Dan di luar bunker, Kapten Stanhope melihat para pasukannya sudah tewas terkena ledakan mortir. Jumat 22 Maret. Seorang tentara mengirim surat kepada kakak dari Letnan Dwaralek. Kemudian, para tentara Jerman memeriksa parit dari tentara Prancis dan memastikan semuanya tewas. Serangan Jerman telah diluncurkan. Ini disebut serangan musim semi. Serangan itu berlangsung 3 bulan. Dan prajurit yang terbunuh lebih dari 700.000 orang di kedua belah pihak. Sebulan kemudian, wilayah tersebut dikuasai oleh pasukan sekutu Inggris. 1 juta orang lagi tewas sebelum perang berakhir pada 11 November 1918 dan film pun berakhir. Mungkin segitu dulu rangkuman film yang kita bahas kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang bisa dipahami. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal di subscribe aja ya Gan. Sampai jumpa kembali pada film-film berikutnya. Saya Gunfire pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.